Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Hujan deras turun sejak sore, membuat seluruh sudut kota tampak muram dan dingin. Langit gelap, seakan menutup semua harapan, dan angin malam membawa hawa yang menusuk kulit. Orang-orang berlarian sambil menutup kepala dengan tas, jaket, atau payung seadanya, berebut mencari tempat berteduh di bawah atap toko atau halte bus. Jalanan yang biasanya ramai kini tampak kacau. Suara mobil bercampur dengan percikan air hujan, dan lampu-lampu kota memantul pada genangan seperti serpihan cahaya yang patah. Namun di salah satu sudut trotoar yang bahkan tidak cukup untuk disebut sebagai tempat berteduh, ada dua sosok yang justru tidak bergerak. Mereka duduk bersisihan, berpelukan erat, mencoba mempertahankan sedikit hangat yang tersisa dari tubuh mereka sendiri. Keduanya hanya berlindung dengan selembar plastik yang sudah sobek di beberapa sisi, tidak cukup besar untuk menutupi tubuh mereka sepenuhnya, sehingga air hujan tetap merembes masuk. Gadis itu bernama Lara. Usianya sekitar 19 tahun, namun kehidupan membuatnya tampak lebih dewasa dari usianya. Kulitnya pucat, rambutnya basah menempel di wajah, tapi sorot matanya tetap kuat, mencoba bertahan meski kondisi tubuhnya terlihat jelas melemah. Tubuhnya gemetaran, tetapi tangan kecilnya tetap memeluk ibunya erat-erat, memastikan sang ibu tidak semakin kedinginan. Di sampingnya ada ibunya, Bu Rini, seorang wanita parubaya yang tampak jauh lebih lemah. Nafasnya pendek-pendek, batuknya terdengar serak dan berat. Setiap kali ia batuk, tubuhnya seperti mau roboh ke tanah. Namun meski tubuhnya sakit dan dingin menusuk tulang, Bu Rini sesekali tersenyum tipis pada putrinya, seakan ingin menenangkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski mereka berdua tahu itu hanyalah penghiburan kosong. Di depan mereka, sebuah kardus basah ditulisi dengan tulisan sederhana, namun jujur, mohon bantuan untuk makan dan obat ibu. Tulisan itu tampak seperti tinta yang hampir luntur terkena hujan. Tapi mereka tetap menaruhnya di depan, berharap ada seseorang yang berhenti meski hanya sebentar. Namun, hampir tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Orang-orang lewat, bahkan ada yang menoleh sekilas, tapi kebanyakan langsung menunduk atau mempercepat langkah, seolah takut rasa iba akan memaksa mereka mengeluarkan uang yang tidak ingin mereka keluarkan. Lara terus menggosok tangan ibunya, berharap sedikit panas dari tubuhnya bisa menenangkan wanita yang paling ia sayangi itu. Bu, tahan sedikit lagi ya, mungkin nanti ada yang kasih uang. Kita bisa beli obat, bisik Lara dengan suara lirih. Bu Rini membuka mata perlahan dan tersenyum kecil. Ibu kuat, nak. Kamu jangan kedinginan begini, nanti kamu sakit. Lara menggeleng cepat. Tidak peduli dingin menusuk yang membuat bibirnya tampak membiru. Lara nggak apa-apa. Ibu yang penting sembuh dulu. Bu Rini ingin membalas, tapi batuk keras membuatnya kehilangan tenaga. Lara memegang bahunya dengan panik. Bu, pelan-pelan, ibu tenang ya. Lara di sini. Hujan semakin deras. Plastik kecil itu tidak lagi berfungsi. Tubuh mereka basah kuyup, namun mereka tidak punya pilihan lain selain duduk di situ. Sudah 3 hari mereka berada di kota ini, mencoba mencari pekerjaan, mencoba menahan lapar, mencoba bertahan dari dunia yang terasa semakin kejam. Namun keberuntungan belum juga menyapa. Di seberang jalan,
lampu mobil hitam mewah menyala terang. Kendaraan itu memperlambat laju sebelum akhirnya berhenti tepat di depan sebuah restoran mahal yang dipenuhi orang-orang berdasi rapi. Dari dalam mobil, sopir berusaha turun sambil memegang payung. Namun sebelum ia sempat membuka pintu penumpang, pintu itu terbuka sendiri. Seorang pria turun dengan langkah tenang. Sikap percaya diri yang terlihat jelas dari gerakannya. Ia memakai jas hitam mahal yang tampak pas di tubuhnya. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Pria itu adalah Davin Santoso, salah satu miliuner muda yang cukup dikenal di kota itu karena bisnisnya yang maju pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meski kaya raya, ia tidak terlihat sombong, malah cenderung pendiam dan misterius. Davin berniat masuk ke restoran untuk pertemuan bisnis, namun sebelum melangkah, matanya tanpa sengaja tertuju pada trotoar seberang. Di sana, di bawah lampu jalan yang remang, ia melihat dua sosok yang sedang menggigil, berusaha melindungi diri dari hujan yang tak kenal belas kasihan. Ada sesuatu yang membuat Davin berhenti melangkah. Matanya memusat pada gadis itu, pada wajah pucatnya, pada rambutnya yang basah menempel, pada cara gadis itu memeluk ibunya seperti memeluk satu-satunya hal yang tersisa dalam hidup. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat detak jantungnya berubah ritmenya. Dan untuk alasan yang Davin sendiri tidak mengerti, ia tidak bisa memalingkan wajah, hatinya tiba-tiba gelisah. Seperti ada sesuatu yang berusaha muncul dari dalam ingatannya. Sebuah sensasi yang sudah lama ia lupakan, tapi tiba-tiba menyentak. "Pak, mau saya siapkan tempat dulu?" tanya sopirnya. Tidak sadar bahwa Davin sudah tidak memperhatikan. Davin tidak menjawab. Matanya fokus pada Lara dan Burini, pada plastik tipis yang menutupi mereka, pada kardus yang basah, pada tatapan Lara yang mencoba tegar ketika melindungi ibunya. Sopir mengikuti arah pandangan Davin dan mengerutkan kening. "Kasihan juga ya Pak, banyak pengemis akhir-akhir ini." Davin masih tidak bicara. Ada desakan kuat dalam dirinya. Bukan rasa iba biasa, bukan hanya kasihan, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Seakan-akan hatinya mengenali sesuatu yang pikirannya belum bisa proses. Ia merasakan dadanya sesak, tapi entah kenapa ia tidak bisa berbalik dan masuk ke restoran seperti rencananya semula. Kakinya tidak mau bergerak. Sesaat kemudian, hujan semakin menggila. Angin berhembus kuat. Lara semakin memeluk ibunya dan tubuh Burini tampak semakin lemah. Melihat itu, tanpa pikir panjang, Davin menyeberang jalan meski sopirnya memanggil panik karena hujan sangat deras. "Pak, payungnya!" Davin tidak peduli. Ia berjalan cepat melewati genangan air, membiarkan jas mahalnya basah. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuat perasaan aneh itu kuat. Ada dorongan seolah ia harus mendekat, harus melihat wajah mereka lebih dekat, harus memastikan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum tahu apa. Ketika akhirnya ia berdiri di depan Lara dan Burini, gadis itu menegang. Pandangannya naik dari sepatu Davin yang basah, ke celana jas yang basah, sampai akhirnya ke wajah pria itu. Raut heran dan waspada jelas terpancar dari wajah Lara. Ia tidak mengerti kenapa seorang pria kaya berdiri di depannya dalam kondisi seperti ini. Sementara itu, Burini membuka mata pelan. Pandangannya kabur karena demam. Begitu melihat bayangan seorang pria berdiri di atas mereka, ia seperti ingin bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Lara buru-buru menahan ibunya. "Maaf, kami nggak ganggu jalan kan Pak?" tanya Lara pelan dengan suara serak. Davin menggeleng, tapi tidak langsung bicara. Ia tidak bisa, atau mungkin tidak tahu harus bicara apa. Bahkan ketika wajah Lara terpampang jelas di depan matanya, dadanya semakin sesak. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Seakan ia pernah melihat wajah itu, seakan ia pernah mengenal mata itu.
Seakan ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak bahwa ia tidak asing dengan mereka. Dan ketika tatapannya jatuh pada Bu Rini, tubuhnya langsung kaku. Ada luka lama di pelipis wanita itu. Luka yang sangat spesifik. Luka yang sangat familiar. Luka yang sama persis seperti yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu. Davin mengerjap, jantungnya berdentum sampai ia merasa sakit. Apa? Benar yang aku lihat, gumamnya dalam hati. Tetapi logika mengatakan tidak mungkin. Wanita dan gadis ini hanya orang asing yang sedang kesusahan. Mereka hanya dua pengemis kehujanan di trotoar. Ribuan orang di dunia memiliki wajah mirip. Tidak mungkin secepat itu. Davin menyimpulkan sesuatu. Itu terlalu absurd. Namun hatinya berkata lain. Perasaannya berontak dan ia tidak bisa menolak dorongan. Itu. Dek, kalian kenapa bisa di sini hujan-hujanan? Akhirnya Davin berhasil berbicara. Meski suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan, Lara mengangkat wajah pelan-pelan, melihat pria itu lebih jelas. Kami cuma butuh tempat berteduh sebentar, Pak. Maaf kalau mengganggu. Nada suaranya sopan, hati-hati, dan penuh rasa takut ditolak. Ini ibu kamu? Tanya Davin lagi. Lara mengangguk. Iya, Pak. Ibu lagi sakit. Bu Rini batuk keras. Tubuhnya melengkung, menahan rasa sakit. Lara panik, memegangi punggung ibunya. Davin ikut terkejut melihatnya. Sudah berapa lama ibu kamu sakit? Tanya Davin dengan suara lebih lembut. Sudah beberapa hari. Pak, kami datang dari jauh. Rumah kami dulu kena banjir bandang. Setelah itu, hidup kami berantakan. Davin membeku. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Banjir bandang, hidup berantakan. Ingatan masa lalu yang ia simpan dalam-dalam selama bertahun-tahun mendesak keluar. Ingatan yang masih menyisakan luka paling dalam di hatinya. Davin tidak bisa bernapas sejenak. Lara memperhatikan reaksi Davin dengan bingung. Pak, Anda baik-baik saja? Davin menelan ludah, lalu memaksakan ekspresi normal. Saya baik. Kalian sudah makan? Lara menggeleng kecil. Belum, Pak. Seharian belum. Suaranya begitu jujur, begitu polos, sampai membuat Davin memejamkan mata sesaat. Ada rasa pedih yang ia sendiri tidak mengerti. Dan tanpa proses berpikir, panjang seperti biasanya. Tanpa analisis, tanpa logika bisnis yang selalu ia gunakan dalam setiap keputusannya. Davin berbicara sesuatu yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Kalau saya ajak kalian, ikut saya sekarang. Kalian mau? Lara terdiam. Bu Rini pun menatapnya dengan mata lemah yang separuh tertutup. Maksudnya ikut kemana, Pak? Tanya Lara hati-hati. Ke tempat yang lebih hangat, ke rumah saya. Dan saat itu juga, dunia Lara membeku. Lara tidak bisa langsung menjawab. Hujan semakin deras, membuat suara percikannya seolah memukul-mukul trotoar dan menenggelamkan suara-suara lain. Namun dalam ributnya hujan itu, kalimat Davin terasa seperti sesuatu yang asing. Seperti sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi pada saat yang sama sulit untuk ditolak. Seorang milioner muda dengan jas basah kuyup, berdiri di tengah hujan, menawarkan bantuan kepada dua orang yang bahkan tidak dihiraukan oleh pejalan kaki lain. Situasinya begitu aneh sampai-sampai Lara merasa seperti sedang bermimpi. Ke rumah Bapak, ulang Lara dengan suara hampir tak terdengar. Matanya melebar, mempertanyakan apakah ia mendengar dengan benar atau hanya salah menangkap karena hujan. Davin mengangguk, sedikit membungkukkan tubuh agar lebih dekat dengan mereka. Iya, ke rumah saya. Ibu kamu butuh tempat yang lebih hangat. Dan dia butuh perawatan. Kalian gak bisa bertahan di sini terus. Lara langsung menggeleng dengan cepat. Refleks, seolah tawaran itu adalah bahaya. Maaf, Pak, ini aneh. Bapak gak kenal kami. Kami juga gak kenal Bapak. Kalau kami ikut, kami takut, Pak. Dunia ini gak selalu baik.
Davin menahan napas. Ia bisa memahami alasan itu. Ia sendiri pun, kalau berada di posisi Lara, mungkin akan bereaksi sama. Bukan perkara mudah mempercayai orang asing. Apalagi orang kaya yang tiba-tiba mau membantu tanpa alasan. Itu justru mencurigakan. Di mata orang yang hidupnya selalu bergulat dengan ketidakpastian dan kehati-hatian. Saya ngerti, jawab Davin pelan. Kalian berhak curiga. Tapi lihat keadaan kalian sekarang. Ia menunjuk Bu Rini yang semakin lemah dan menggigil. Wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh darah. Kalau kalian tetap di sini, apa yang bakal terjadi? Kalian mau ibu kamu makin parah? Makin parah. Mau hujan makin deras sampai kalian sama sekali nggak bisa berdiri? Lara menggigit bibir bawahnya keras-keras. Ia tahu yang dikatakan pria itu benar. Tubuh ibunya mulai mengeluarkan suara napas berat seperti orang kehabisan tenaga. Hujan bukan hanya membuat mereka basah, tapi seolah menarik keluar panas tubuh mereka sedikit demi sedikit. Lara bisa merasakan tubuh ibunya dingin seperti es. Tapi Pak, suara Lara gemetar. Kenapa Bapak mau bantu? Kami ini siapa? Kenapa Bapak nggak biarin aja, seperti orang lain? Davin menatapnya dengan mata yang dalam. Sorot yang membuat Lara tanpa sadar terpaku. Sorot itu bukan hanya iba, tapi ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat. Seakan pria itu melihat lebih dari sekadar dua orang pengemis. Kadang kita nggak perlu alasan buat nolong orang, jawab Davin perlahan. Kadang kita cuma tahu bahwa kita harus melakukannya. Dan sekarang, saya tahu bahwa saya nggak boleh ninggalin kalian di sini. Lara terdiam. Kata-kata itu terlalu jujur untuk dianggap manipulatif. Terlalu tulus untuk dianggap jebakan. Tapi ketakutannya tetap ada. Bu Rini batuk lagi. Kali ini lebih keras dan panjang. Tubuhnya melengkung. Suara batuknya serak dan menyakitkan. Lara langsung memeluk ibunya panik, berusaha menahan tubuh wanita itu agar tidak jatuh ke tanah. Bu, ibu kenapa? Sabar Bu, sebentar lagi. Lara hampir menangis. Bu Rini meremas tangan putrinya dengan lemah, lalu berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Lara, ikut aja, ibu gak kuat lagi. Lara memejamkan mata. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Ibunya tidak pernah memohon seperti itu. Tidak pernah. Selama ini Lara lah yang selalu meminta ibunya bertahan. Meminta ibunya jangan menyerah. Tapi malam itu, di bawah hujan yang tidak menunjukkan belas kasih sedikit pun, Bu Rini justru menyerahkan keputusan itu sepenuhnya pada Lara dengan suara yang begitu lemah. Davin melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan resiko atau penilaian orang. Pria itu biasanya selalu berhitung, selalu logis, selalu punya alasan dalam setiap tindakan. Tapi kali ini, ia mengikuti suara hatinya. Mobil saya ada di seberang, kata Davin sambil menunjuk ke arah jalan. Kita bisa langsung pergi. Kalian, bisa mandi air hangat. Ibunya bisa makan sesuatu. Dokter bisa saya panggil ke rumah. Kalau nanti kalian merasa nggak nyaman atau curiga, kalian bisa pergi kapan saja. Tapi, tolong jangan biarkan ibu kamu melewati malam ini di sini. Lara terdiam lama. Hatinya berkecamuk. Ada dua suara di kepalanya. Satu berkata, ia harus berhati-hati. Satu lagi berkata, ia harus menyelamatkan ibunya sebelum terlambat. Hujan, dingin, lapar, kelelahan, dan kondisi ibunya yang semakin memburuk membuat pikirannya kacau. Matanya beralih dari Davin ke ibunya, kemudian kembali ke Davin lagi. Kalau nanti Bapak jahat bagaimana? Bisik Lara lirih, mata penuh keraguan. Davin tersenyum tipis. Saya nggak bisa buktiin saya orang baik dalam 5 detik, Dek. Tapi saya bisa pastikan satu hal. Saya nggak akan biarin kalian terluka. Pandangan mata itu, entah kenapa,
membuat Lara sedikit tenang. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari cara Davin menatap mereka. Seakan ada ikatan tak terlihat. Seakan ia tidak melihat mereka sebagai beban, tapi sebagai sesuatu yang penting. Sementara itu, kondisi Bu Rini semakin memburuk. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya hampir tidak bisa tetap tegak. Lara menahan ibunya semakin erat. "Lar," suara Bu Rini sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. "Tolong dengar ibu, ikut saja. Ibu gak mau kamu kedinginan begini. Ibu gak mau kamu sakit." Lara merasa dadanya sesak. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin seperti es. "Bu, jangan ngomong gitu. Kita bisa cari tempat lain. Kita bisa cari pekerjaan besok. Kita bisa..." "Lar," Bu Rini memotong dengan suara lemah. Ibu gak bisa lagi. Ibu lelah." Dan ketika mendengar itu, pertahanan Lara runtuh. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk menjaga ibunya. Usia 19, tapi bahunya membawa beban lebih besar daripada yang seharusnya ditanggung seorang gadis muda. Dan di malam yang penuh dingin itu, keputusan hidup dan mati seakan berada di tangannya. Ia menatap Davin yang masih menunggu dengan sabar di depan mereka, membiarkan Lara mengambil waktu sebanyak yang ia mau. Hujan membasahi rambut pria itu. Setetes demi setetes menuruni wajahnya, namun ia tidak bergerak. Ia hanya menunggu. Dengan mata yang penuh keyakinan bahwa yang ia tawarkan adalah jalan terbaik, Lara menarik napas panjang. Tangannya gemetar, hatinya kacau, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia tahu kalau ia tetap di trotoar itu, ibunya tidak akan bertahan sampai pagi. Dan akhirnya, dengan suara yang patah dan hampir tidak terdengar, Lara berkata, "Baik Pak, kami ikut." Davin mengangguk perlahan, tidak menunjukkan ekspresi kemenangan atau puas. Justru wajahnya tampak lega, sekaligus khawatir. Seakan ia tahu keputusan itu berat bagi Lara. Sopir Davin yang sejak tadi memegang payung di dekat mobil, terbengong ketika melihat bosnya menyeberang jalan lagi sambil membawa 2 orang yang tampak seperti gelandangan. "Pak, ini kenapa?" "Nanti saya jelasin," jawab Davin pendek. Buka pintunya cepat. Sopir yang sudah bertahan-tahan bekerja untuk Davin tidak berani membantah. Ia buru-buru membuka pintu belakang mobil. Kursinya yang empuk dan mewah tampak kontras dengan 2 sosok yang basah kuyup dan menggigil. "Masuk," kata Davin lembut. Lara ragu, sangat ragu, tapi ia memeluk ibunya dan perlahan membantu wanita itu masuk. Bu Rini hampir roboh ketika berdiri, dan Davin spontan menahan tubuh wanita itu sebelum Lara sempat memeganginya. "Pelan-pelan," ucap Davin lembut, seakan ia sudah terbiasa merawat seseorang yang sangat rapuh. Lara tertegun melihat itu, tapi ia tidak sempat memikirkan apapun selain memastikan ibunya masuk ke dalam mobil. Setelah Bu Rini duduk, Lara masuk menyusul. Duduk dengan tubuh gemetar dan napas turinggengga karena dingin. Davin menutup pintu dengan hati-hati, lalu masuk ke sisi lain. Mobil langsung terasa hangat. Aroma interior mewah memenuhi ruangan. Kursi empuk itu memberi kenyamanan yang belum pernah Lara rasakan dalam bertahun-tahun. Namun justru kenyamanan itu membuatnya semakin cemas karena ia belum terbiasa dengan kebaikan sebesar ini. Sopir menatap lewat kaca spion, bingung tapi tidak berani bertanya. "Pak, kita langsung pulang." "Iya, cepat." Mobil mulai melaju pelan, meninggalkan trotoar yang dingin dan gelap itu. Dari kaca jendela yang buram oleh embun, Lara melihat kembali tempat mereka duduk sebelumnya. Tempat yang menjadi saksi betapa kerasnya hidup mereka. Tempat yang hampir merenggut nyawa ibunya. Tempat yang kini mereka tinggalkan karena seorang pria asing dengan jas basah memutuskan berhenti dan menghampiri. Lara memegang tangan ibunya erat-erat. "Bu, kita aman sekarang ya?" "Bu, dengar Lara, kita aman." Bu Rini tersenyum lemah,
matanya nyaris terpejam. "Terima kasih, Lar. Ibu, sayang kamu." Air mata Lara mengalir tanpa ia sadari. Davin memperhatikan mereka dari samping, dan tanpa bisa ia cegah, hatinya terasa semakin berat. Setiap ekspresi, setiap suara, setiap batuk lemah Burini, setiap tetes air mata Lara, semuanya terasa terlalu familiar. Terlalu menyentuh bagian hatinya yang sudah lama ia tutup rapat. Dan di tengah perjalanan pulang, ketika mobil melaju melewati lampu-lampu kota yang berkilauan, Davin berpikir dalam diam. Kenapa aku merasa seperti baru saja menemukan sesuatu yang hilang, tapi ia belum berani mengakui apapun, karena rasa itu terlalu besar, terlalu kuat, terlalu menakutkan, dan ia tidak siap menghadapi kenyataan yang mungkin menunggunya. Perjalanan menuju rumah Davin terasa sangat panjang bagi Lara. Meski mobil itu berjalan mulus tanpa hambatan, suasana di dalamnya terasa campur aduk. Ada kehangatan, ada ketakutan, ada harapan yang samar, tetapi juga kecurigaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Lara memandangi ibunya yang bersandar lemah di kursi mobil. Napas Burini tampak lebih stabil sejak berada dalam kehangatan mobil, tetapi tubuhnya masih menggigil halus, seakan dingin tadi belum hilang sepenuhnya. Sesekali Lara menatap Davin yang duduk di seberang sana. Wajahnya fokus, memperhatikan layar ponselnya, namun matanya tampak penuh pikiran. Setibanya di sebuah gerbang besar, mobil berhenti untuk beberapa saat. Penjaga keamanan yang tampak profesional berdiri rapi di bawah pos kecil. Begitu melihat mobil Davin, mereka memberi hormat dan membuka gerbang otomatis yang terlihat sangat kokoh dan mahal. Lara melongo kecil. Ia tidak pernah berada di lingkungan yang seperti ini. Jalanan di dalam komplek itu bahkan lebih rapi daripada jalan utama kota. Pepohonan berjajar indah, lampu-lampu taman memecah gelap dengan cahaya hangat, dan rumah-rumah mewah berjajar jauh satu sama lain, menunjukkan betapa luasnya area ini. Namun rumah Davin adalah yang paling besar dan paling mencolok. Bangunannya menjulang dengan desain modern, dinding kaca besar, halaman luas, lampu-lampu yang tersusun elegan, dan air mancur kecil di tengah taman depan. Bahkan dari luar pun sudah terlihat betapa megahnya. Lara merasa kecil dan asing, seakan ia baru melangkah ke dunia yang berbeda dari dunia tempat ia hidup selama ini. Ketika mobil berhenti tepat di depan pintu masuk, dua asisten langsung keluar dari dalam rumah sambil membawa payung besar. Mereka membukakan pintu mobil dengan sopan. Lara langsung gugup. Ia memegang tangan ibunya lebih erat. "Pelan-pelan, Bu," bisik Lara sambil membantu ibunya turun. Davin turun lebih dulu, kemudian memberi isyarat kepada para asistennya. "Siapkan kamar tamu bawah. Cepat, dan minta dokter datang sekarang." "Juga, asal Pak," jawab salah satu asisten. Dengan cepat, sebelum berlari masuk ke dalam rumah, Lara perlahan membantu ibunya masuk ke dalam rumah. Begitu pintu terbuka, udara hangat menyambut wajahnya. Aroma bunga segar dan kayu mahal tercium samar-samar, membuat ruangan yang luas itu terasa mewah sekaligus menenangkan. Namun bagi Lara, suasana itu justru membuatnya canggung. Rasanya seperti ia tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Sandalnya yang basah, celana lusuh, dan jaket tipisnya tampak tidak pantas menginjak lantai marmer putih yang mengkilap itu. Lara beberapa kali mencoba menghapus lumpur di alas sandalnya dengan tisu. Tapi yang ia lakukan justru membuatnya semakin gugup. Ruangan itu terlalu besar bagi seseorang yang terbiasa tinggal di emperan toko dan gubuk reyot. Ada chandelier kristal yang menggantung elegan, sofa panjang yang tampak empuk, lukisan-lukisan besar yang sepertinya bernilai ratusan juta, dan karpet lembut yang terasa seperti awan ketika diinjak. Bahkan suara langkah kaki mereka terdengar bergema, menunjukkan betapa luasnya ruangan itu. Namun satu hal yang membuat Lara heran setelah memperhatikan sekeliling adalah
Tidak adanya satupun anggota keluarga lain di sana. Hanya beberapa asisten yang mondar-mandir. Tapi tidak ada suara anak kecil, tidak ada suara wanita, tidak ada foto keluarga di dinding, seperti rumah kebanyakan orang. Rumah itu terasa mewah, tapi juga terasa kosong, seperti hotel yang tidak berpenghuni. Mereka membawa Bu Rini ke salah satu kamar tamu yang terletak di lantai bawah. Kamar itu lebih besar dari ruangan kos manapun yang pernah Lara lihat. Tempat tidur rapi dengan selimut tebal, meja rias elegan, lemari besar, dan kamar mandi dengan air hangat. Lara membantu ibunya duduk di tepi tempat tidur. "Ibu, nyaman di sini?" tanya Lara pelan. Bu Rini melihat sekeliling dengan mata samar yang mulai jernih. Terlalu mewah. "Lar, ibu takut kotorin tempat orang." Lara tersenyum kecil meski hatinya ikut cemas. "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting ibu istirahat." Davin berdiri di pintu kamar, memperhatikan mereka sejenak sebelum akhirnya berkata, "Dokter, sebentar lagi sampai. Kalian diam di sini saja dulu. Kalau butuh apa-apa, panggil saya atau asisten saya." "Terima kasih. Terima kasih, Pak," ucap Lara dengan suara pelan. Sungguh-sungguh, Davin mengangguk tipis. Dalam gerak sederhana itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Wajahnya terlihat lebih tegang daripada sebelumnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang jelas sedang ia tahan. Setelah memastikan Bu Rini sudah berbaring, Davin mengajak Lara keluar sebentar agar dokter bisa bekerja dengan leluasa. Mereka duduk di ruang tamu. Atau lebih tepat, Lara duduk gelisah di ujung sofa besar itu, sementara Davin duduk di seberang, menatapnya tanpa berkedip. Lara merasa seluruh hidupnya disorot oleh tatapan itu. Ia benar-benar merasa seperti benda antik yang sedang diteliti. Sambil memegang mug berisi minuman hangat yang diberikan asisten, tangan Lara gemetar halus. Bukan hanya karena dingin, tapi karena ia merasa tidak pantas berada di tempat semewah ini. Ia takut melakukan kesalahan kecil yang akan membuat Davin marah. Namun Davin justru yang lebih banyak diam. Ia memandangi Lara seakan mencoba membaca setiap garis wajahnya. Lara semakin tidak nyaman. "Pak, ada yang mau Bapak tanyakan?" Akhirnya Lara bertanya, suara pelan. Davin menghela napas, lalu berkata, "Kamu tinggal di jalanan sudah lama?" "Lumayan, Pak," jawab Lara sambil menundukkan kepala. "Sejak rumah kami hanyut kena banjir bandang beberapa tahun lalu." Davin langsung menegang begitu mendengar kata itu. Lara melihat reaksi itu dan mengernyit. "Kenapa, Pak? Banjir bandang?" gumam Davin lirih, seolah kata itu memotong napasnya. Lara mengangguk perlahan. "Iya, Pak. Semua habis. Rumah, barang-barang, tetangga. Banyak yang meninggal. Kami selamat. Tapi setelah itu, hidup kami berubah total. Nggak ada tempat tinggal, nggak ada kerjaan." Davin menjadi kaku. Tangannya yang tadinya menggenggam lututnya mulai gemetar halus. Sorot matanya berubah menjadi lebih dalam, lebih kelam. Seolah ada kenangan yang tiba-tiba terbuka begitu saja. "Kamu," suara Davin terdengar tercekat sebelum ia melanjutkan. "Kamu dari daerah Sungai Aruna?" Lara perlahan mengangkat wajahnya, bingung melihat reaksi pria itu. "Iya, Pak. Dari sana." "Kok Bapak tahu?" Davin membeku. Bibirnya sedikit bergetar. Pertanyaan Lara seharusnya mudah dijawab, tapi ia tidak bisa bicara. Tubuhnya terasa seperti ditarik ke masa lalu yang selama bertahan-tahan ia kubur dalam-dalam. "Berapa tahun lalu kamu bilang?" tanya Davin cepat sambil menahan napas. "Sekitar 5 tahun, Pak." Dan kalimat itu langsung menghantam jantung Davin seperti palu besar. Pandangannya mendadak kabur. Ia menoleh ke samping, berusaha menutup wajahnya agar Lara tidak melihat perubahan ekspresi yang begitu tiba-tiba. Namun Lara tetap memperhatikan dengan bingung. Pria itu tampak seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang sangat berat. "Pak, ada yang salah?"
Taka tuh, ada yang salah? Tanya Lara dengan suara lembut. Davin menggeleng cepat, lalu memaksa tersenyum, meski jelas senyumnya dipaksakan dan tidak berhasil menutupi kegelisahan yang muncul. Tidak ada. Saya cuma teringat sesuatu. Tapi Lara tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar teringat sesuatu. Reaksi Davin terlalu kuat, sorot matanya terlalu tajam dan emosional untuk sekadar memikirkan masa lalu. Lara perlahan meremas ujung jaketnya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tidak berani. Bagaimanapun, Davin adalah orang yang menolong mereka. Ia tidak ingin terlihat tidak sopan, apalagi menyakiti perasaan orang yang baru saja menunjukkan kebaikan yang tidak pernah ia bayangkan. Suasana menjadi sangat hening sejenak. Lara menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rasa canggung dan dingin pelen-pelen hilang berkat minuman hangat yang ia genggam. Ketika ia menatap sekeliling, ia menyadari betapa sepinya rumah itu. Tidak ada suara lain kecuali suara hujan dari luar dan langkah-langkah pelan para asisten yang mondar-mandir. "Pak, Bapak tinggal di rumah sebesar ini sendirian?" tanya Lara tanpa sadar. Davin menoleh pelan, tetapi ekspresinya sulit dibaca. "Iya? Enggak, ada keluarga lain?" tanya Lara ragu. "Tidak," jawab Davin singkat. Hanya satu kata, tapi cukup membuat Lara mengerti bahwa topik itu tidak boleh digali lebih dalam. Ada sesuatu tentang rumah itu, sesuatu tentang kesendirian Davin, sesuatu yang terasa menyedihkan. Lara menggenggam muknya lebih erat. Davin memandangnya lagi. Lama, tatapannya seperti mencoba mencari sesuatu atau mengenali sesuatu. "Lara," panggil Davin tiba-tiba. "Iya Pak, kamu pasti banyak mengalami hal sulit setelah banjir itu?" Lara tersenyum hambar. "Kalau diceritain semua Pak, mungkin gak akan selesai sampai besok. Ceritakan saja sedikit," ucap Davin dengan nada halus, namun serius. Lara menatap muknya, menatap uap hangatnya yang perlahan naik. Ia menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. "Waktu banjir itu datang, kami lagi di rumah. Malam, air naik cepat sekali. Ibu sempat dorong saya keluar lewat jendela karena pintu sudah gak bisa dibuka. Kami terpisah sebentar, tapi ibu berhasil nyusul." Davin merasakan dadanya semakin sesak. "Setelah itu, kami kehilangan semuanya Pak. Semua orang meninggalkan desa. Kami ikut rombongan pengungsi, tapi lama-lama bantuan habis. Keluarga yang dulu mau bantu pun satu-satu hilang. Kami gak punya siapa-siapa lagi." Lara tersenyum pahit. "Kami bertahan dengan apa yang kami bisa. Kerja, serabutan, kadang tidur di masjid, kadang di pasar, kadang di mana saja." Davin menggenggam kedua tangannya sendiri. Rasa sakit tak terlihat terpancar dari wajahnya. "Dan kalian tidak pernah bertemu siapapun dari masa lalu?" tanya Davin dengan suara pelan. "Kami sudah tidak punya siapa-siapa Pak," jawab Lara. "Banjir itu memisahkan banyak keluarga, banyak yang meninggal. Kami pikir, ya mungkin itu sudah takdir kami." Davin menunduk. Pikirannya kacau. Kata-kata Lara menghantam satu persatu bagian kenangan yang ia paksa menghilang bertahan-tahan. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi ia takut, sangat takut. Karena setiap jawaban Lara terasa semakin dekat dengan sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan muncul kembali dalam hidupnya ketika dokter datang. Davin berdiri cepat dan berjalan ke arah kamar, seolah butuh melarikan diri dari percakapan itu. Sebelum hatinya meledak, Lara hanya bisa menatap punggung Davin yang tampak tegang dan penuh beban. Dan di dalam hatinya ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah Davin tidak hanya menolong mereka, tetapi juga sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia tunjukkan. Malam itu rumah besar milik Davin terasa lebih hening dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, menabrak dinding kaca yang tinggi, sementara hujan yang sejak sore turun mulai mereda.
meninggalkan titik-titik air yang menempel di jendela. Lampu-lampu rumah yang sebagian besar sudah dipadamkan membuat bayangan ruangan tampak melar dan panjang, seolah ikut menyimpan rahasia yang menekan udara di dalamnya. Namun di salah satu ruangan di lantai atas, sebuah lampu masih menyala. Lampu meja dengan cahaya kuning temaram menerangi ruang kerja Davin, menyoroti tumpukan dokumen, laptop yang menyala tanpa disentuh, dan sebuah bingkai foto yang berada di tengah meja. Davin duduk di kursinya, membungkuk sedikit sambil kedua sikunya bertumpu di meja. Di tangannya, ia memegang foto lama yang sudah sedikit pudar. Foto itu selalu ia simpan di laci paling bawah, tertutup agar tidak mudah terlihat. Ia jarang, bahkan hampir tidak pernah menyentuh foto tersebut lagi setelah semua usaha pencariannya berakhir dengan kegagalan. Namun malam ini, entah kenapa, tangannya bergerak membuka laci itu sendiri. Dan sekarang, foto itu berada di antara kedua jemarinya, membuat hatinya bergemuruh keras. Dalam foto itu, seorang wanita muda tersenyum hangat ke kamera. Wanita dengan mata teduh, senyum lembut, dan rambut hitam panjang yang diikat rapi. Ia mengenakan baju sederhana, tapi aura keibuannya sangat kuat. Dan di sebelah wanita itu berdiri seorang anak kecil perempuan dengan rambut berponi, pipi tembam, dan senyum cerah yang membuat dunia serasa lebih bersinar. Wanita itu adalah Burini dan anak kecil itu adalah Lara. Namun dua-duanya tidak lagi seperti dalam foto. Waktu telah merubah keduanya menjadi sosok yang hampir tidak dikenali. Kehidupan keras, penderitaan, dan kehilangan telah meninggalkan bekas yang tidak kasat mata di wajah mereka. Tapi bagi Davin, tidak ada yang bisa menyamarkan kemiripan itu. Ia menatap fotonya lama sekali, sampai matanya terasa panas. Nafasnya naik turun cepat, seperti seseorang yang baru dikejutkan oleh kenyataan yang terlalu besar untuk diterima sekaligus. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Mereka hilang bertahun-tahun. Bagaimana bisa mereka ada di sini? Bagaimana bisa kata-kata itu menggantung di udara? Seakan tidak berani melanjutkan kalimat yang sebenarnya ingin keluar. Tangannya gemetar halus ketika ia menelusuri wajah kecil di foto itu. Wajah bocah yang dulu selalu ia timang, ia ajak bermain, dan ia lindungi sebisanya. Bocah yang ia panggil adik, meski bukan adik kandung. Bocah yang pernah memanggilnya kakak Davin sambil berlari kecil ke arahnya. Lara, Davin menutup mata sejenak, menghirup napas panjang. Ingatan bertahan-tahan, lalu muncul begitu jelas, seperti film usang yang tiba-tiba diputar ulang. Saat itu hidupnya sangat sederhana. Ia tidak punya kekayaan, tidak punya koneksi, tidak punya gelar yang membanggakan. Ia hanyalah pemuda yang bekerja serabutan untuk membantu keluarganya. Rumah mereka kecil, berdinding papan, dengan halaman belakang penuh pohon jambu dan pisang. Namun meski sederhana, rumah itu selalu dipenuhi tawa, terutama suara tawa kecil Lara yang waktu itu baru berusia sekitar 5 tahun. Bu Rini datang ke dalam hidup mereka sebagai ibu tiri Davin. Perempuan lembut itu menggantikan posisi ibu kandung Davin yang meninggal ketika ia masih kecil. Perbedaan usia antara Bu Rini dan ayahnya cukup jauh, namun mereka hidup rukun. Bu Rini adalah sosok yang benar-benar baik, penuh kasih sayang, dan tidak pernah sekalipun memperlakukan Davin. Berbeda hanya karena ia bukan anak kandungnya. Davin masih ingat bagaimana Bu Rini selalu bangun paling pagi, memasak sarapan sederhana, lalu mengajak Lara mandi dan bersiap bermain. Ia juga ingat bagaimana ia sering menggendong Lara di pundaknya, mengajarkannya berhitung, atau sekadar menemaninya bermain di pinggir sungai. Itu semua sebelum bencana itu datang, sebelum air bah dari hulu menerjang kampung mereka, sebelum segala sesuatu yang ia sayangi hilang seketika. Ia mengusap wajahnya yang mulai memanas. Banjir bandang, sungai Aruna,
Hujan deras selama berhari-hari, peringatan yang datang terlambat, jeritan warga, rumah-rumah hanyut, tubuh-tubuh terbawa arus, segalanya lenyap. Ia sendiri selamat hanya karena kebetulan waktu itu ia sedang bekerja di luar kota, mengangkut barang untuk sebuah toko. Ia bergegas pulang begitu mendengar berita banjir. Tapi ketika sampai, kampung itu sudah tinggal puing dan lumpur. Tidak ada lagi rumahnya, tidak ada lagi keluarga, hanya reruntuhan, mayat yang belum dikenali, dan orang-orang yang kehilangan segalanya. Ia mencari berbulan-bulan. Ia mendatangi penampungan, rumah sakit, bahkan tenda-tenda pengungsi. Ia menunjukkan foto yang sama seperti yang ada di tangannya saat ini. Namun tidak ada satupun yang mengenali Burini atau Lara. Setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya Davin menyerah pada kenyataan, atau tepatnya dipaksa menyerah. Pihak berwenang menyatakan mereka kemungkinan besar telah meninggal. Dan ketika ayahnya yang telah lama sakit juga meninggal, Davin benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Namun, hidup memberinya jalan. Ia bekerja keras, membuka usaha kecil yang pelan-pelan berkembang, kemudian masuk ke dunia bisnis yang lebih besar melalui potensi dan keberanian yang dimilikinya. Hingga bertahan-tahan kemudian, ia menjadi milioner muda yang sukses. Tapi sekalipun ia mencapai puncak karier, luka itu tetap menganga di dalam hatinya. Tidak ada harta yang cukup untuk menutupi rasa kehilangan seorang ibu dan adik. Dan kini, seolah takdir membalikan semuanya. Davin membuka mata, menatap foto itu dengan mata memerah. Tidak mungkin, gumamnya. Meski suaranya terdengar lebih seperti penyangkalan daripada keyakinan. Mereka hilang bertahun-tahun. Bagaimana bisa 2 pengemis yang kutemui di trotoar memiliki wajah yang sama? Ia teringat pada wajah letih Burini yang tadi diperiksa oleh dokter. Garis wajahnya mungkin sudah berubah. Tubuhnya jauh lebih kurus. Namun mata itu, mata yang sama dengan foto yang sedang ia genggam. Dan Lara, remaja yang duduk dengan gugup di ruang tamu tadi malam. Wajahnya sudah tidak tembam seperti saat kecil. Tubuhnya lebih tinggi dan rambutnya lebih panjang. Tapi tatapannya, tatapan polos penuh rasa takut, bercampur keberanian itu, sama persis dengan tatapan bocah kecil dalam foto ini. Davin hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa seperti dibenturkan pada kenyataan yang selama ini ia hindari. Dalam hatinya ada sesuatu yang melonjak, sebuah harapan yang seharusnya sudah ia kubur. Namun bersamaan dengan itu, ada ketakutan yang jauh lebih besar. Apa mungkin mereka, keluarga yang hilang itu? Suaranya bergetar. Pikiran itu membuat jantungnya berdetak terlalu keras. Jika benar mereka adalah Burini dan Lara yang sudah ia anggap meninggal, maka itu berarti keajaiban yang terlalu luar biasa untuk bisa dipercaya. Namun jika salah, jika semua ini hanya kebetulan, jika ia salah mengenali, jika ia menggantungkan harapan pada wajah yang mirip, maka hatinya mungkin akan hancur lagi untuk kedua kalinya. Dan ia tidak yakin apakah ia punya kekuatan untuk menanggungnya. Ia berdiri dari kursi, berjalan mondar-mondir seperti orang kebingungan. Nafasnya tersengal, wajahnya memerah, dan dadanya terasa sangat berat. Ia meletakkan foto itu di meja, lalu mengambilnya lagi. Ia ingin menyimpannya, tapi ia tidak bisa melepaskannya. Foto itu seperti magnet yang menahan seluruh hidupnya di satu titik. Pikiran-pikiran berlomba di kepalanya. Kenapa Burini dan Lara tidak pernah melapor? Kenapa mereka bisa hidup di jalanan sampai separah itu? Kenapa mereka tidak pernah mencari dirinya? Atau apakah mereka memang mencarinya, tapi ia yang tidak pernah menemukan mereka? Apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun itu? Pertanyaan demi pertanyaan membuat kepalanya terasa akan pecah.
Ia menatap ke arah pintu kamar tamu tempat Bu Rini beristirahat. Jaraknya hanya beberapa langkah, tapi Davin merasa seperti ada tembok besar yang menghalanginya untuk masuk. Ia ingin masuk, ingin melihat wajah Bu Rini dari dekat, ingin memastikan bahwa perasaan yang muncul ini benar adanya. Tapi ia tidak berani. Ia takut jika terlalu dekat, semua perasaannya akan meledak. Ia takut jika ia salah, hatinya akan patah lagi. Ia takut jika ia benar, seluruh hidupnya akan berubah. Ketika ia memejamkan mata, ia bisa mendengar suara kecil Lara versi anak-anak yang dulu sering berlari memanggilnya. Kak Davin, Kak Davin. Suara itu menusuk dadanya seperti pisau tajam, membuatnya hampir terjatuh kembali ke kursi. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Kenapa sekarang? Bisiknya. Kenapa setelah 5 tahun? Kenapa baru sekarang mereka muncul? Tidak ada jawaban. Hanya diam yang terasa mencekik. Davin menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ia harus memastikan semuanya. Tapi tidak malam ini. Ia perlu waktu untuk berpikir, untuk meredakan perasaan yang sejak beberapa jam terakhir menyerang seperti badai. Ia mengambil foto itu sekali lagi, memandanginya dengan lama dan hati-hati. Kemudian ia menaruhnya kembali ke dalam laci. Namun kali ini tidak menguncinya, seolah ia tahu bahwa foto itu akan ia ambil lagi dalam waktu dekat. Sebelum keluar dari ruang kerja, ia berdiri sejenak, menatap pintu kamar Bu Rini yang tertutup rapat. Dalam hatinya, ada keinginan kuat untuk masuk dan memastikan, tetapi kakinya tetap diam, tidak bergerak. Akhirnya ia berbalik, mematikan lampu, dan menutup pintu ruang kerjanya perlahan. Di lantai bawah, Lara masih terjaga. Ia duduk di kursi dekat kamar ibunya, memeluk lutut sambil berusaha mempertahankan kesadaran. Meski lelah, ia tidak ingin tidur. Sebelum memastikan ibunya benar-benar aman, Davin berjalan menuruni tangga dengan langkah pelan. Ketika ia melihat Lara yang masih terjaga, sesuatu dalam dirinya bergerak lagi. Perasaan aneh yang sama, perasaan yang mendekatkan jarak masa lalu dan masa kini. Perasaan yang membuatnya ingin bertanya banyak hal. Perasaan yang membuat detak jantungnya tidak stabil. Namun ia hanya berdiri beberapa meter dari Lara, mengamati diam-diam, tidak berani mendekat. Sampai akhirnya, ia berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Kalau kamu benar-benar adikku, bagaimana harus kumulai semuanya? Lara tidak mendengar. Ia sudah tertidur sambil duduk. Dan Davin hanya menatapnya sampai dadanya terasa sesak. Takut berharap, takut kecewa, dan lebih takut lagi kalau ternyata benar. Malam itu terasa panjang bagi Davin. Malam yang membangkitkan kembali masa lalu yang selama ini ia kubur. Masa lalu yang kini berdiri di depan matanya dan ia tidak tahu apakah harus menyambutnya atau menjauhinya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian malam itu, dan rumah besar Davin yang biasanya sunyi perlahan mulai berubah suasananya. Setiap pagi ada suara langkah kaki Lara yang ringan, ada suara batuk pelan Bu Rini yang mulai berkurang, dan ada suara percakapan kecil antara mereka berdua yang membuat rumah itu terasa seperti benar-benar dihuni. Para asisten rumah tangga awalnya bingung dengan kedatangan 2 tamu yang tampak begitu sederhana dan penuh luka. Tetapi Davin memerintahkan semuanya agar memperlakukan Lara dan Bu Rini seperti keluarga sendiri. Namun justru perlakuan Davin itu membuat Lara gelisah. Terlalu gelisah. Davin menyediakan 1 kamar besar untuk Bu Rini, lengkap dengan kasur empuk, selimut hangat, lampu tidur kecil yang bisa diatur, dan bahkan rak kecil berisi beberapa buku ringan. Untuk Lara, ia memberikan kamar yang bahkan lebih besar dibanding kamar yang pernah Lara tinggali dalam hidupnya. Dindingnya warna pastel lembut, jendela besar menghadap taman, dan lemari yang berisi beberapa pakaian baru yang entah sejak kapan telah disiapkan. Semua itu terasa tidak masuk akal.
Lara sering berdiri di depan lemari itu, menatap pakaian-pakaian yang masih berlabel, seolah tidak yakin apakah boleh menyentuhnya. Bahkan, sandal rumah sederhana yang diletakkan Davin di samping tempat tidur saja sudah membuatnya bingung. Terlalu bersih, terlalu baru, terlalu mahal untuk seseorang yang selama bertahan-tahan hidup di trotoar. Pada suatu pagi, ketika Lara sedang melipat selimut ibunya setelah sarapan, Davin datang membawa obat-obatan yang baru dibeli. Ia menaruhnya di meja samping tempat tidur Bu Rini, lalu melihat Lara yang berdiri kaku sambil memegang kain selimut. "Kamu gak perlu melakukan itu," ujar Davin pelan. "Asisten di sini bisa melakukannya." Lara menggeleng cepat, merasa tidak enak. "Saya harus bantu, Pak. Ibu saya gak bisa banyak gerak. Saya gak biasa cuma duduk dan diam di rumah orang." Davin mengarang senyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang Lara tidak mengerti. Perpaduan antara sayang, takut, dan sesuatu yang mirip rasa kehilangan. "Di sini kamu bukan orang luar, Lar," ucap Davin. "Anggap saja rumah sendiri." Lara langsung grogi karena kalimat itu terlalu berat untuk diterima. "Pak, jangan begitu. Saya cuma numpang. Kalau ibu sudah sehat, kami akan pergi." Davin Tekjiang, rahangnya mengeras halus. Senyum yang tadi terlihat dipaksakan, tiba-tiba lenyap. Ia menatap Lara lama sekali, seakan mencoba menahan sesuatu agar tidak keluar. "Kalian gak perlu pergi," jawabnya, dingin namun lirih. "Saya ingin kalian tetap." Lara membeku. Kata-kata itu terlalu jujur, tidak memakai basa-basi, tidak memakai alasan umum. Kedengarannya seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu yang sangat penting. Atau seseorang yang takut kehilangan lagi. Lara menurunkan pandangan. "Tapi saya takut merepotkan. Saya takut Bapak punya niat yang saya nggak tahu. Saya juga takut kalau ibu saya nanti salah ditangani dan kalian tidak merepotkan saya sama sekali," potong Davin dengan cepat, namun tetap lembut. "Dan soal niat, saya tidak punya niat buruk apapun, justru sebaliknya." "Kenapa?" Lara memberanikan diri mengangkat wajah. Suaranya bergetar. "Kenapa Bapak melakukan semua ini untuk orang yang bahkan Bapak baru temui?" Davin menghela napas panjang sekali. Seakan pertanyaan itu sudah ia tunggu namun tetap sulit dijawab. Ia menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Karena saya punya alasan pribadi. Alasan yang belum bisa saya ceritakan sekarang." Lara terdiam. Ia ingin bertanya, ingin memaksa penjelasan itu keluar, tetapi tatapan Davin terlalu rumit. Ada luka yang tidak ia mengerti. Ada rahasia yang tidak berani ia buka. Dan Lara, yang selama hidupnya jarang dipercaya orang kaya, justru merasakan bahwa pria di depannya ini bukan sedang berbohong. Ia hanya benar-benar belum siap. Kebingungan itu membuatnya makin gugup. Kalau begitu, kalau Bapak belum siap cerita, minimal jangan terlalu baik sama kami. Saya takut terbiasa. Saya takut nanti harus pergi. Dan ia berhenti, tidak melanjutkan. Ia tidak berani mengaku bahwa dalam 3 hari saja hatinya sudah mulai terbiasa dengan kasur empuk dan tempat aman. Ia takut hatinya diseret kembali ke trotoar begitu semua ini berakhir. Davin tersenyum lemah, senyum yang tidak biasa ia tunjukkan kepada siapapun. "Kamu gak akan kemana-mana, Lara." Hanya itu jawabannya. Namun setiap kata seperti kepala palu yang memukul jantung Lara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Aneh karena bagi Lara dan Bu Rini, hidup mereka tiba-tiba seperti berubah drastis. Dari tidur di bawah jembatan menjadi tidur di kamar dengan AC. Dari makan nasi bungkus seharga 5.000 menjadi makan 3 kali sehari dengan menu sehat. Dari berjalan kaki tanpa arah menjadi berdiam di rumah mewah seorang milioner.
Namun bagi Davin, hari-hari itu justru terasa seperti puzzle yang mulai tersusun sedikit demi sedikit. Ia selalu memastikan bahwa dokter datang setiap 2 hari untuk memeriksa kondisi Bu Rini. Dokter itu memberitahu bahwa Bu Rini mengalami trauma berat dan sebagian ingatannya sempat hilang. Ada beberapa titik memori yang menghilang, terutama sekitar kejadian banjir bandang yang menghancurkan hidup mereka. Tetapi belakangan, Bu Rini mulai sering memegang kepalanya, seperti berusaha mengingat sesuatu. Pada suatu sore, Davin sedang duduk di ruang tamu sambil membaca laporan perusahaan ketika ia mendengar percakapan Lara dan ibunya dari kamar sebelah. Suaranya pelan, tetapi cukup jelas. "Ibu kenapa pegang kepala terus? Pusing lagi?" tanya Lara dengan nada khawatir. "Sikit, Lar, tapi bukan pusing. Rasanya kayak ada sesuatu di kepala ibu yang mau keluar," jawab Bu Rini dengan suara lemah. "Apa maksudnya, Bu?" "Kayak ibu lupa seseorang. Ada orang yang harusnya ibu ingat, tapi ibu nggak bisa lihat wajahnya jelas." Davin terdiam seketika. Tangan yang memegang laporan mulai gemetar. Suara Bu Rini bergetar. "Ada yang ibu rindukan, tapi ibu nggak tahu siapa. Kayaknya penting sekali. Kayak ada seseorang yang ibu sayang banget." Lara ikut terdiam, lalu berkata, "Mungkin ayah." Bu Rini menggeleng pelan. Bukan suamiku. Ini orang yang muda, lelaki, tapi ibu merasa harusnya dia ada di samping ibu." Davin menutup mulutnya dengan tangan, takut suara napasnya terdengar. Ia sangat tahu siapa yang sedang diingat oleh Bu Rini. Davin. Pada malam berikutnya, hal itu terjadi lagi. Bu Rini terlihat memegang kepala sambil menatap langit-langit kamar. "Ibu ingat seseorang. Suara laki-laki, tapi wajahnya nggak jelas," gumamnya. Kata-kata itu menusuk hati Davin seperti belati yang mengenai tempat paling sensitif. Davin semakin yakin bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Yakin bahwa perasaannya sejak melihat mereka pertama kali di trotoar bukan sekadar belas kasihan. Yakin bahwa Lara dan Bu Rini bukan orang asing. Mereka adalah keluarganya, keluarga yang selama 5 tahun ia cari, keluarga yang ia kira telah meninggal, keluarga yang tiba-tiba muncul kembali. Penuh luka, namun masih hidup. Kini setiap kali ia melihat Lara, hatinya terasa penuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan rindu yang tidak pernah ia sadari, bercampur takut kehilangan, bercampur rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Suatu malam, ketika Lara sedang mencuci gelas di dapur, Davin berdiri di pintu memperhatikan. Lara mengenakan kaos putih longgar, rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya terlihat lelah setelah menjaga ibunya sepanjang hari. Namun justru penampilan sederhana itu membuat hati Davin semakin tidak beraturan. Ia kemudian masuk, mengambil handuk kecil, dan membantunya mengelap gelas. Lara kaget. "Pak, Bapak ngapain?" "Mana pantas Bapak bantu beginian." Davin hanya tersenyum. "Itu cuma gelas, Lar, bukan batu permata. Tetap saja, saya yang harusnya kerja, bukan Bapak." Davin terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu terlalu sering bekerja sendiri ya?" Lara berhenti, mengelap. "Hidup saya memang gitu, Pak. Dari kecil, saya harus bantu ibu. Saya nggak punya siapa-siapa lagi." Kata-kata itu menghantam Davin seperti ombak besar. Tidak punya siapa-siapa lagi. Namun kenyataannya, Lara punya seseorang yang sedang berdiri di sampingnya sekarang. Seseorang yang selama 5 tahun terakhir mencari mereka tanpa lelah. Tetapi Lara tidak tahu, Lara tidak ingat. Dan Bu Rini pun hanya mengingat samar-samar. Davin merasakan matanya panas, namun ia menahannya dengan seluruh tenaga. Ia tidak boleh menangis di depan Lara. "Tidak saat ini. Saya ada di sini sekarang," katanya lirih.
Tapi semua itu terasa jauh sekali sampai malam ini. Sampai hujan turun, sampai ibunya berteriak, sampai kenyataan itu datang menampar seluruh kehidupannya. Air matanya jatuh tanpa suara. Tidak histeris, tidak pecah, hanya jatuh pelan tapi deras, seperti air sungai yang kembali menemukan alurnya. Jadi, selama ini, kita, keluarga? Tanya Lara pelan. Davin mengangguk. Suaranya pecah ketika berkata, "Iya Lar, kamu, darah, dagingku, kamu, adik kandungku." Lara menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar kacau, antara lega, takut, dan perasaan tidak percaya yang bercampur, sampai ia tidak tahu mana yang harus ia rasakan lebih dulu. "Bu," Rini kembali memeluk Lara. Kali ini dengan pelukan seorang ibu yang menemukan anaknya setelah bertahun-tahun terombang-ambing dalam kehilangan. "Maafin ibu, Lar, ibu gak ingat apa-apa. Ibu gak bisa bilang apa-apa selama ini. Ibu cuma tahu kamu harus ibu lindungi. Ibu takut kehilangan kamu lagi," ucapnya sambil menangis. Lara membalas pelukan itu dengan kekuatan yang ia tidak sadari ada di dalam dirinya. Sementara Davin duduk dekat mereka, menunduk sambil menutupi wajahnya. Ia seperti tidak percaya bahwa malam ini malam yang biasa saja, malam dengan suara hujan seperti malam mulam sebelumnya mengembalikan seluruh keluarganya. Ia menghabiskan bertahan-tahan, membangun kekayaan, rumah besar, bisnis, kekuasaan, tapi semua itu tidak pernah membuat hatinya penuh. Selalu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun, dan ruang itu kini terisi kembali. Namun kebahagiaan itu juga datang dengan rasa sakit yang berat, karena kenyataannya mereka hidup menderita di jalanan selama ini. Sementara ia saudara mereka yang seharusnya melindungi hidup di rumah mewah ini, tanpa tahu apa yang mereka lalui. Lara menyadari perubahan ekspresi Davin. "Pak, Kak, ia masih canggung. Kenapa nangis? Ini semua terlalu tiba-tiba." "Ya," Davin menggeleng, menarik napas berat. "Bukan itu, Lar. Aku cuma menyesal. Selama bertahan-tahan, kalian hidup susah, nyari makan di jalanan, kehujanan, kelaparan, dipandang rendah orang. Sementara aku ada di sini, menikmati semua yang harusnya bisa aku kasih ke kalian." Lara buru-buru menggeleng sambil memegang tangan Davin. "Bukan salah Kak Davin, kita semua korban banjir itu. Kita semua tercerai-berai. Kakak nggak tahu kami masih hidup. Kami juga nggak tahu kakak masih hidup. Jangan nyalahin diri sendiri." Bu Rini ikut mengangguk lemah, menyeka air matanya. "Iya nak, kamu nggak salah. Kamu sudah berusaha. Yang penting kita ketemu lagi." Malam itu berubah menjadi malam paling emosional bagi mereka bertiga. Tidak ada kata-kata yang cukup, tidak ada air mata yang cukup, tidak ada pelukan yang cukup untuk menebus semua tahun yang hilang. Mereka bertiga duduk di kamar itu lama sekali, tanpa memikirkan waktu, tanpa peduli hujan di luar masih deras, tanpa peduli dunia di luar rumah itu bergerak atau tidak. Mereka tenggelam dalam satu kenyataan. Keluarga yang hilang akhirnya kembali utuh. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang belum mereka sadari. Pertemuan ini baru permulaan. Karena setelah ini, Davin, Lara, dan Bu Rini akan menghadapi hal-hal yang lebih besar, lebih mengejutkan, lebih rumit dari sekadar menemukan keluarga yang hilang. Darah yang sama, masa lalu yang sama, tidak selalu berarti masa depan yang mudah. Namun malam itu, mereka membiarkan diri mereka merayakan satu hal kecil yang selama ini mereka impikan. Mereka tidak sendirian lagi. Dan itu sudah lebih dari cukup. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah hilang dari ingatan siapapun di rumah besar itu. Bukan karena hujannya,
Bukan karena petir yang berkejaran di langit, tapi karena sebuah kenyataan besar akhirnya terungkap. Keluarga yang selama ini tercerai-berai tanpa kabar, tanpa nama, tanpa tempat pulang akhirnya dipertemukan kembali. Setelah tangis pertama mereda, mereka bertiga duduk di ruang keluarga. Lampu dibuat redup agar Bu Rini bisa tenang, tapi suasana justru terasa lebih hangat. Sofa empuk yang sebelumnya tidak pernah dirasakan Lara, kini terasa seperti tempat paling aman di dunia. Davin duduk di tengah, memegang tangan Lara di satu sisi dan menggenggam tangan Bu Rini di sisi lainnya. Tubuhnya tampak kokoh, tapi jika dilihat lebih dekat, ia gemetar pelan, seperti seseorang yang memeluk mimpi yang terlalu lama ia kejar. Takut jika ia melepaskan sedikit saja, mimpi itu akan pudar. Aku masih gak percaya, kata Davin sambil menghembuskan napas yang berat. Kalau saja malam itu aku gak keluar rumah. Kalau aku gak lihat kalian di bawah hujan, mungkin kita masih hidup terpisah sampai sekarang. Lara menunduk, matanya memerah. Aku juga gak percaya, Kak. Dari semua orang yang bisa nolong kami, kenapa harus kakak? Rasanya kayak dunia nyusun jalannya sendiri. Itu bukan dunia. Bu Rini menimpali dengan suara serak. Itu takdir. Tuhan memang suka ngerjain sesuatu yang kita nggak paham, tapi ujungnya selalu ada alasan. Davin memandang ibunya lama. Ada sesuatu di matanya, rasa sayang yang dalam sekaligus rasa bersalah yang belum hilang. Aku nyari kalian bertahun-tahun, katanya pelan. Aku nyari sampai uangku habis, sampai tenaga hampir nggak ada, tapi hasilnya nihil. Waktu aku bangun hidup baru, aku tetap cari. Aku nggak pernah berhenti. Setiap kali ada kabar korban banjir yang ketemu, aku selalu datang buat mastiin. Tapi nggak pernah ada yang benar-benar kalian. Lara menatap tangan kakaknya yang besar dan hangat. Terus, kenapa Kak Davin gak nikah atau punya keluarga sendiri? Pertanyaan sederhana itu justru membuat Davin tersenyum samar, tapi pahit. Aku gak bisa tenang kalau keluargaku sendiri masih hilang. Rasanya salah kalau aku bangun sesuatu dengan orang baru, sementara keluarga yang harusnya aku jaga entah ada di mana. Bu Rini tak kuasa menahan tangisnya lagi. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Bahunya terguncang. Maaf, Ibu, minta maaf. Ibu beneran minta maaf, katanya lirih. Ibu gak bisa kembali setelah banjir itu. Ibu cuma mikir gimana caranya nyelamatin Lara. Waktu ibu bangun di pengungsian, ibu syok. Semua ingatan ibu berantakan. Ada yang hilang, ada yang muncul cuma setengah. Davin meraih pundaknya. Ibu gak bersalah. Kita semua adalah korban bencana itu. Aku cuma menyesal aja kenapa kita harus terpisah selama ini. Lara menyeka air mata ibunya. Bu, kita udah pulang sekarang. Kita gak sendirian lagi. Kata-kata Lara itu sederhana, tapi seperti kunci kecil yang membuka pintu besar dalam hati mereka bertiga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka bisa bernapas tanpa rasa cemas, tanpa takut tidur besok tidak bangun di tempat yang sama, tanpa bertanu tania apakah orang yang mereka sayang masih hidup atau sudah menjadi kenangan. Setelah beberapa saat, Davin berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar." Ia berjalan ke ruang kerjanya, lalu kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sudah pudar warnanya, tapi terlihat sangat dijaga. Ia duduk lagi di depan mereka, membuka tutup kotak itu dan menyerahkannya pada Lara. "Ini dulu milikmu." Lara menatap isi kotak itu dengan mata membelalak. Di dalamnya ada sebuah gelang kecil dari tali anyaman yang warnanya sudah memudar. Beberapa kancing baju yang ia tahu itu milik pakaian kecilnya dulu. Dan foto kecil dirinya bersama seorang anak laki-laki yang jauh lebih besar Davin. Lara menutup mulutnya dengan tangan. Tangannya bergetar hebat. Aku tahu ini," katanya terisak. "Ini gelang yang Mama
Ibu kandungku bikin waktu aku ulang tahun keempat. Aku kira gelang ini hilang ke bawah banjir. Gelang itu aku simpan, kata Davin. Aku simpan semuanya. Karena itu, satu-satunya hal yang bikin aku percaya kalau kamu dan ibu masih hidup. Ia menarik napas dalam. Aku gak pernah mau buang harapan itu. Lara menatap gelang itu lama sekali. Ia menyentuhnya seperti menyentuh masa kecilnya yang hilang begitu lama. Gelang itu mungkin hanya benda kecil, tapi baginya itu lebih berarti dari emas mahal manapun. Itu adalah bukti bahwa ia pernah punya kehidupan lain, keluarga lain, dan sekarang semuanya kembali ke dirinya. Bu Rini tersenyum tipis meski air matanya mengalir terus. Kamu beneran peduli sama kami ya, Nak? Davin menggenggam tangan ibunya erat. Bukan cuma peduli, kalian, alasan aku hidup. Hening menyelimuti ruangan. Namun itu bukan hening yang menakutkan, itu hening yang hangat. Seperti selimut tipis yang menenangkan. Setelah itu, Davin bangkit lagi. Kalian pasti lapar, aku ambilin makanan. Ia pergi ke dapur, sementara Lara dan Bu Rini saling memandang. Bu, kata Lara perlahan, berarti hidup kita berubah total ya? Bu Rini mengangguk lemah. Iya, Nak. Tapi bukan karena uang, karena kita akhirnya ketemu lagi sama orang yang seharusnya selalu ada di hidup kita. Lara mengelus rambut ibunya. Bu Rini, maksudku, Bu, ibu sekarang jadi lebih tenang? Bu Rini tersenyum kecil. Ibu ngerasa kayak beban yang selama ini ibu gak ngerti bentuknya. Akhirnya dilepasin. Davin kembali dengan nampan berisi semangkuk sup hangat, roti, dan teh panas. Aku gak jago masak, katanya sambil tertawa kecil. Tapi sup ini lumayan. Mereka makan bersama. Untuk pertama kalinya dalam hidup Lara setelah bencana, ia makan sambil tertawa, tanpa takut, tanpa terburu-buru, tanpa mendengar suara perut orang lain di jalanan yang sumas-yumak kelaparan. Malam itu, setelah selesai makan, mereka pindah duduk di ruang tamu. Tidak ada topik serius, hanya percakapan kecil tentang hal-hal yang selama bertahun-tahun tidak pernah mereka bagi. Davin bercerita tentang bagaimana ia bekerja keras dari bawah setelah kehilangan keluarganya, tentang bagaimana ia pernah tidur di toko bekas kerjanya karena tidak punya rumah, tentang bagaimana ia naik perlahan sampai akhirnya menjadi milioner. Lara mendengarkan dengan mata berbinar. Kakak, keren banget. Kenapa kakak gak cerita dari dulu? Davin menggeleng pelan. Karena aku gak mau dianggap hebat. Aku cuma nyari cara buat nemuin kalian. Bu Rini memegang tangan Davin lagi. Anak, baik, kamu gak berubah ya? Dari dulu kamu selalu ngerasa bertanggung jawab atas semuanya. Davin hanya tersenyum. Tapi senyumnya memudar ketika ia mengatakan kalimat berikutnya. Mulai besok, hidup kalian berubah. Kalian tinggal di sini. Kalian keluargaku, bukan tamu. Lara langsung protes halus. Tapi Kak, kita nggak mau ngerepotin. Kita bisa bantu-bantu. Kita bisa kerja di rumah kakak, juga nggak apa-apa. Davin langsung menggeleng tegas. Nggak ada kerja di rumah ini. Kalian tinggal di sini sebagai keluarga. Udah, nggak ada tawar-menawar. Lara tersenyum malu. Tapi hatinya hangat. Selama ini ia selalu takut merepotkan orang lain. Tapi, untuk pertama kalinya, seseorang berkata padanya bahwa ia tidak sedang merepotkan siapapun bahwa ia pulang. Malam makin larut, hujan mulai mereda, petir berhenti, udara dingin menempel di jendela rumah. Tapi di dalam ruangan itu justru terasa hangat, seperti musim semi yang tidak pernah datang di kota kecil mereka dulu. Setelah suasana mulai tenang, Davin berdiri. Kita tidur dulu ya. Besok aku ada banyak hal yang harus aku urus. Kalian juga butuh istirahat. Lara mengangguk. Makasih Kak, buat semuanya. Davin tersenyum. Aku nggak ngasih apa-apa, Lar. Aku cuma ngembaliin apa yang harusnya jadi milik kalian sejak dulu. Rumah ini bukan rumahku. Ini rumah kita. Lara memeluk kakaknya.
Pelukan yang hangat dan gugup, pelukan yang ia tidak pernah sangka akan ia lakukan kepada seorang milioner yang dulu hanya terlihat seperti orang asing. "Selamat tidur, Kak." "Selamat tidur." Bu Rini memeluk Davin lebih lama. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah melakukan lebih banyak dari yang Ibu bayangkan." Davin membalas pelukan itu dengan hati yang penuh. "Aku cuma ingin keluarga kita utuh lagi, Bu." Mereka berpisah di lorong. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Rumah besar itu yang selama ini kosong dan dingin, kini terasa penuh. Bukan oleh barang-barang mewah, tapi oleh tawa, oleh napas seseorang yang akhirnya tidur dengan tenang, oleh kehadiran orang yang selama ini hilang. Davin masuk ke kamarnya, tapi ia tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandang foto lama yang ia simpan di meja. Foto dirinya saat masih remaja, foto ibu tirinya yang tersenyum hangat, dan foto Lara kecil yang memegang balon. Ia mengusap bagian foto itu perlahan. "Terima kasih, sudah dikembalikan," gumamnya pelan. Sementara itu di kamar lain, Lara tidak bisa langsung tidur. Ia duduk di ranjang empuk yang rasanya terlalu mewah untuk tubuhnya yang terbiasa tidur di lantai keras. Ia memeluk bantal, memandangi lenggit-lenggit, dan tanpa sadar air mata hangat jatuh di pipinya. "Apa ini beneran?" bisiknya. Ia menoleh ke arah ibunya yang tidur dengan wajah damai, tanpa mimpi buruk, tanpa teriakan yang biasa muncul setiap kali hujan turun. Lara tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak banjir itu, mereka tidur tanpa rasa takut. Rumah itu akhirnya menjadi rumah dalam arti sebenarnya. Dan tak ada seorang pun menyangka pertemuan di bawah hujan yang awalnya hanya terlihat seperti aksi seorang milioner yang iba pada gadis miskin dan ibunya ternyata adalah benang takdir yang pelen-pelen menuntun keluarga yang hilang untuk kembali saling menemukan. Badai telah memisahkan mereka, tapi hujan malam itu membawa mereka pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, mereka tidur bukan sebagai orang asing yang kehilangan segalanya, tapi sebagai keluarga yang akhirnya kembali utuh. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.